Oke, untuk pertemuan hari ini kita akan membahas tentang kimia anorganik 1. Itu mungkin nggak akan dibahas semuanya, tapi akan diambil di bagian yang penting, dan ini mungkin bisa menjawab soal-soal tahun sebelumnya, tapi nggak akan secara langsung dibahas ini jawabannya apa. Silakan teman-teman nanti mencatat sendiri. Oke, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan belajar tentang kimia anorganik 1. Mungkin flashback sedikit, kita akan belajar tentang, kan kita tahu kalau materi itu tersusun atas massa dan ruang. Dan kemudian massa dan ruang ini kemudian kita akan mengenal namanya atom. Atom ini nanti ada beberapa komposisinya. Yang pertama ada proton, kemudian nanti ada neutron, dan ketiga nanti ada si elektron. Proton ini nanti ditemukan oleh si Goldstein. Kemudian kalau si neutron ini si Chadwick. Ini si Chadwick yang menemukan si neutron. Kemudian elektron ini nanti masanya paling kecil. Ya, masanya paling kecil. Nah, kemudian di atom ini kita akan bahas sedikit tentang sejarah perkembangannya. Mungkin highlight aja, nggak terlalu detail, sejarah perkembangan dari teori atom. Sejarahnya ya kita buat sini, atau kita buat dalam bentuk timeline aja. Nanti kita akan highlight di bagian ini. Kemudian materi juga tersusun atas ikatan kimia. Ikatan kimia ini nanti terbagi dua, ada yang berikatan secara fisik, ada yang berikatan secara kimiawi. Maksudnya fisik itu melibatkan gaya antar molekul, Kalau ikatan secara kimia biasanya melibatkan transfer ataupun sharing elektron. Nah, ikatan fisika ini kadang yang membuat adanya fasa, entah itu fase solid, entah itu fase gas, dan entah itu fase liquid. Ini mungkin roadmap-nya dari kimia, atau sedikit mengulang dari kimia dasar. Kemudian kita highlight di bagian timeline ini tentang perkembangan atom. Kalau kita tarik garis, ini dimulai dari zaman filsuf atau zaman filsafat Yunani. Tokoh-tokohnya biasanya kita kenal dengan ada nama Aristoteles. Kemudian ada juga tokohnya si Demokritus. Orang-orang Yunani, Demokritus. Dan ada satu lagi, ada namanya muridnya Timus, ya? Aku lupa nama muridnya. Dan muridnya. Nah, Demokritus ini kemudian dia melakukan percobaan menggunakan emas. Nah, emas ini dia mendefinisikan bahwa atom, kalau dari kata atomos, A itu artinya tidak, dan tomos artinya ini A itu tidak,
Dan tomos artinya tidak bisa dibagi lagi. Jadi dia melakukan percobaan memotong-motong emas sampai bagian terkecilnya. Sehingga bagian yang disebut atom atau bagian yang tidak bisa dibagi lagi. Itu di zaman teori tentang filsuf. Kelemahannya di sini belum ada perkembangan eksperimen. Karena belum ada laboratorium ya bagi modern lah perkembangan eksperimen. Akhirnya dilanjutkan oleh perkembangan eksperimen awal. Eksperimen awal. Tokohnya nanti di sini ada muncullah si Dalton, kemudian ada Thomson, kemudian ada si Rutherford. Ini tokoh-tokoh pada masa eksperimen awal. Mereka merumuskan, si Dalton, dia merumuskan bahwa atom adalah bola pejal. Di sini kita tahu bahwa si atom ini dia belum mengetahui komposisi atau struktur di dalam atom tersebut. Ini model atomnya si Dalton. Kemudian ini bola pejal. Kemudian dilanjutkan oleh si Thomson bahwa dia memodelkan seperti roti kismis, di tengahnya ada elektron, 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 elektron. Kemudian berlanjut metode teorinya si Rutherford, dia mendefinisikan bahwa di dalam atom ini terdapat pusat atau nukleusnya yang dikelilingi oleh elektron-elektron. Ini ada elektron-elektron. Ini si Rutherford. Kalau ini bentuknya roti kismis, kemudian kalau ini bentuknya adalah ya, bentuk acak aja seperti galaksi. Nah ini kelemahannya si elektron ini belum ada lintasan. Belum ada lintasan. Ya kemudian nanti dilanjutkan pada masa eksperimen lanjut. Eksperimen lanjut. Eksperimen lanjut. Tokoh-tokohnya di sini ada si Bohr. Ada Bohr dan nanti ada para fisikawan. Jadi ada campur tangan orang-orang fisika juga. Ini nanti berkembang menjadi, oh ini ternyata sudah ada nih, apa namanya, intinya, kemudian dia sudah ada elektron yang menyelubungi, yang disebut dengan kulit atau lintasan stasioner. Nah ini model teorinya sih sudah memiliki ini, elektron, elektron. Nah ini sudah ada lintasan stasioner. Kemudian setelah eksperimen lanjut dilanjutkan dengan sampai masa sekarang itu berkaitan dengan mekanika kuantum. Yang nanti di sini kita akan membahas lebih detail tentang namanya orbital. Kalau kita lihat di sini perkembangannya dimulai dari kita nggak tahu sama sekali komposisi yang ada dalam atom sampai pada akhirnya kita bisa menemukan bagian terkecil apa namanya tempat ditemukannya elektron. Ini kan nanti membicarakan tentang probabilitas ditemukannya elektron itu pada tingkat orbital. Atau biasanya aku nyebutnya adalah alamat elektron. Oke, itu sekarang perkembangan singkatnya. Kita akan masuk ke bagian tentang orbital tadi, highlights. Orbital.
Nah, di orbital ini kita sering menyebut nanti ada namanya bilangan kuantum. Bilangan kuantum. Bilangan kuantum nanti kita ada 4, ada disebut bilangan kuantum utama. Bilangan kuantum utama ini biasanya meliputi subkulit, mewakili adanya subkulit yang kita sering kenal, ada K, L, M, N, dan lain-lain. Kemudian ini biasanya simbolnya adalah N. Kemudian N-nya dimulai dari 1, 2, 3, dan seterusnya. Kemudian bilangan kuantum yang kedua ada bilangan kuantum magnetik. Bilangan kuantum magnetik. Biasanya simbolnya adalah M. Ini biasanya merujuk pada orientasi dari ruang. Misalkan ini nanti ada X, Y, dan Z. Kemudian misalnya ini M-nya ini berkisar antara L, kemudian M juga ini, ini definisikan bilangan kuantum magnetik, ini M mutlak kurang dari L, itu makna tanda mutlak, berarti M berada di antara L plus dan L minus. Kemudian bilangan kuantum yang berikutnya, bilangan kuantum azimut. Bilangan kuantum azimut. Bilangan kuantum azimut biasanya disimbolkan dengan L. Ini merujuk pada, kalau tadi orientasi ruang, ini adalah bentuk orbital. Apakah dia S, P, atau D? Ini nanti ada S, P, D. Misalkan S ini berarti dia punya 1 ruang, kemudian kalau P berarti punya 3 kamar, kalau yang D berarti punya 5 kamar. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini S, P, D. Kemudian bilangan kuantum yang terakhir adalah bilangan kuantum spin. Atau sering kita simbolkan dengan S. Ini lebih berfokus pada arah rotasi dari elektron. Apakah dia searah jarum jam atau berlawanan jarum jam. Ya, silakan. Saya kira untuk materi orbital, kemudian perkembangan teori atom itu lebih mudah. Kemudian untuk pengisian elektron juga itu lebih mudah juga. Yang penting intinya konsepnya adalah satu atom hanya memiliki satu bilangan kuantum. Ya kan, satu atom itu memiliki satu orbital spesifik, satu orbital dengan bilangan kuantum dengan 4 bilangan kuantum. Intinya itu. Kemudian kita akan masuk ke bagian sifat-sifat. Jadi kita kan berbicara tentang kimia itu kan berbicara tentang simbol. Simbolnya biasanya dalam bentuk huruf.
Ya, kita kenal nanti ada namanya sistem periodik unsur atau SPU. SPU ini nanti kita punya periodik ini, kan ada kalimat periodik. Nah, periodik ini merujuk pada sifat-sifat berikut. Mungkin sifat yang pertama bisa sifat dari keasaman atau kebasaan. Kemudian sifat yang kedua adalah sifat dari energi ionisasinya. Ionisasi. Kemudian yang ketiga adalah sifat dari energi afinitas. Kemudian yang keempat ada elektronegativitas. Dan yang kelima ada jari-jari atom. Kemudian masing-masing ini nanti punya definisi masing-masing. Kebasaan berarti sifat asam, sifat basa. Kalau energi ionisasi adalah energi minimum yang diperlukan untuk melepaskan elektron. Ini adalah energi minimum yang dibutuhkan atau yang dibutuhkan untuk melepas elektron terluar atau elektron valensi. Energi afinitas adalah energi yang dilepaskan. Energi yang dilepaskan atau dibutuhkan. Dilepaskan untuk menangkap atau menerima elektron valensi atau satu elektron. Kemudian kalau elektronegativitas kecenderungan suatu atom dalam membentuk ion negatif. Kalau jari-jari atom adalah jarak antara inti atom dengan elektron terluar atau elektron valensi. Kalau ini berarti sifat asam atau sifat basa. Begini nggak terlalu di highlight. Ini cuma sifat-sifat yang ada pada tabel periodik, baik itu meliputi golongan A maupun golongan B. Yang mana sifat-sifat ini adalah teratur atau tersusun secara teratur dalam sistem periodik. Oke. Kalau kita gambarkan ininya skemanya tabel periodik ini, akan ada, mungkin di SMA ini pernah, kalau kita ngambil dari sini titiknya, misalkan dari bawah ke atas, maka sifat-sifat yang berpengaruh, misalkan dari bawah ke atas sifatnya dalam satu golongan, energi ionisasinya meningkat, energi ionisasi. Kemudian energi afinitas. Kemudian elektronegativitas. Negativitas. Berarti ini dalam satu golongan, ini dalam satu periode, atau dari kiri ke kanan. Kiri ke kanan. Kalau ini dari atas, dari bawah ke atas. Dari bawah ke atas. Kemudian kalau sebaliknya berarti
Ini di sini biasanya ada jari-jari atom, jari-jari atom. Kemudian ada juga kebasaan, kebasaan. Ini sama kalau ini adalah dari kanan ke kiri, kalau ini dari atas ke bawah. Nah, kira-kira itu. Nah, ini biasanya dipengaruhi oleh nanti yang mempengaruhi, faktor yang mempengaruhi adalah jumlah elektron atau kerapatan elektron, dan kemudian jumlah kulit. Ini pengaruhnya, dipengaruhi oleh ini, jumlah elektron atau kerapatan elektron sama jumlah kulit. Itu kira-kira yang ada pada pengenalan dasar, atau mungkin menjawab soal nomor 1 sampai nomor 2 tentang perkembangan atom sampai sifat tabel periodik. Bagian yang paling penting adalah bagian setelah ini, yaitu tentang tadi kan kita tahu bahwa suatu materi itu dia akan berikatan secara ikatan kimia. Kita tahu kalau ikatan kimia itu nanti ada ikatan ionik, kemudian nanti juga ada namanya ikatan kovalen. Nah, ikatan ionik ini nanti berbicara tentang transfer elektron. Kalau ini adalah sharing elektron. Sharing elektron ini yang nantinya ada namanya kovalen koordinasi. Artinya salah satu atom akan menyumbangkan pasangan elektron bebasnya. Atau ini biasa disering disebut dengan, kalau menyumbangkan berarti sifatnya adalah apa namanya? Ada pasangan elektron bebas. Bahasa Lewis, ya, bahasa Lewis. Nah, karena dia berbicara tentang koordinasi, maka kita nggak akan lepas dari perkembangan teori koordinasinya. Perkembangan teori koordinasi. Nanti bagi dua, ada yang klasik dan ada yang modern. Bagian modern nanti ada 3, dari mulai VBT, berarti teori tentang dipengaruhi oleh valensi, kemudian nanti ada CFT, ini berarti dipengaruhi oleh medan kristal, kemudian yang terakhir ada MOT, Molecular Orbital Theory, berarti melibatkan orbital molekulnya atau molekul di tiap-tiap orbitalnya. Nah, ini yang akan kita highlight di bagian molecular orbital molekul. Teori tentang molecular orbital molekul. Oke, lanjut. Nah, di MOT ini atau molecular orbital molekul ini membicarakan tentang, dia meyakini bahwa semua elektron dalam tiap atom, semua atom dalam tiap atom atau molekul,
dalam atom di tiap molekul. Semua elektron dalam tiap atom dalam molekul ataupun semua elektron tiap ini salah. Semua elektron di tiap atom, semua elektron di tiap atom dalam molekul itu terlibat dalam pembentukan ikatan, dengan mengisi orbital. Nah, si MOT ini berbicara tentang bahwa semua elektron itu berpartisipasi dalam pembentukan ikatan dengan cara atau melibatkan para orbital di tiap atomnya. Nah, bagian orbital ini kan ada dua. Ada yang disebut dengan orbital molekul, ikatan, atau yang sering kita sebut dengan bonding. Biasanya simbolnya adalah sigma, tergantung, bisa sigma, ataupun nanti tergantung dia ikatannya rangkap ataupun enggak. Bisa sigma atau pi. Kemudian ini orbital molekul anti ikatan atau sering disebut dengan anti bonding. Ini biasanya cirinya ada star atau simbol bintangnya. Biasanya kalau ditulis dalam ini nanti ada P star ataupun P star. Kemudian yang perlu ketahui juga satu lagi adalah dalam orbital kita akan bisa menghitung ikatannya atau jumlah ikatan yang terbentuk melalui namanya bond order. Atau kita singkat biasanya BO. Orde ikatan. Orde ikatan ini bisa dalam bentuk molekul atau biasanya netral, bisa juga dalam bentuk ion. Nanti dibahas di selanjutnya. Nah, kira-kira ini. MOT itu bicara tentang semua elektron yang terlibat dalam pembentukan ikatan di tiap-tiap orbitalnya. Kita akan ada istilah bonding dan anti bonding dulu. Kita ada istilah bonding dan anti bonding. Kemudian berikutnya adalah si bond order itu atau BO ini itu diformulasikan, ada rumusnya, yaitu rumusnya adalah jumlah elektron sigma dikurangi dengan jumlah elektron pada sigma star dibagi
biar lebih jumlah elektron bonding, biar lebih general, jumlah elektron yang bonding dikurangin dengan jumlah elektron yang ada di anti bonding. Kemudian dibagi dengan 2. Nah, itulah apa namanya formula dari BO-nya, rumusnya. Kemudian bagian berikutnya adalah kita akan coba lihat dulu orbital-orbitalnya. Orbital ditinjau dari segi energinya. Kita tahu orbital, kita punya orbital S. Nah, kalau kita lihat dari segi energinya, kita gambarkan diagram energinya. Ini energi. Nah, dia gambarnya atau strukturnya ini karena S itu ikatannya apa namanya sigma, berarti sini adalah sigma, atau ini yang bonding, dan ini adalah anti bonding, sigma star, ini yang bagian bonding, dan ini bagian anti bonding. Kemudian berikutnya yang pada orbital P. Pada orbital P, kalau kita lihat dari segi energi, dari gambarnya nggak lurus, sorry. Nah, ini pada orbital P, nanti di sini ada PX, PY, PZ. Ini juga sama, ada PX, PY, PZ. Nah, di depannya ini sigma, ini P, ini P, ini juga P, ini P, ini P. Di sini berarti nanti ada 1, 2, 3. Ini juga nanti ada 3 kamar, 1, 2, 3 orbital, kalau ini cuma 1. Nah, itu kira-kira apa namanya basic dari teorinya si MOT tadi. Kemudian kita contohkan. Kita contoh. Kita contoh misalkan struktur dari H2. Ini aja deh. Ya, H2. H2 itu kan kita tahu bahwa strukturnya adalah struktur dulu. H2 berarti tersusun atas 2 atom H. H itu kan berarti konfigurasinya dia punya 1, berarti 1S. Ini 1S. 1S atau 1 elektron valensi. Nah, kemudian berarti dia terletak pada orbital S. Kalau kita gambarkan apa namanya diagram energinya, dia berikatan ini 1, ini 1S, ini 1S juga, ini 1. Nah, dia akan berikatan, dia akan datang ke sini, juga di sini. Sehingga nanti dapatlah elektronnya mengisi pada sigma bonding. Kemudian kita bisa menghitung bond ordernya. Bond order. Di mana bond ordernya adalah jumlah elektron pada bonding, berarti ini adalah 2, ini sigma star. Ini 2, karena di sana pas nggak ada, maka 0 dibagi dengan 2 sama dengan 1. Artinya dia memiliki 1 ikatan.
atau punya satu ikatan. Kita tahu bahwa satu ikatan itu antara H2 adalah molekulnya adalah H dan H. Ikatan ini menunjukkan monomer ikatan. Kemudian contoh yang kedua adalah misal kita punya struktur dari O2. Misalkan kita punya O2. O2 ini kan dia nomor atom O itu 8 ya. Ini kan berarti antara 2 atom O. Ini kan ini jenis atom diatomik. 2 atom, kemudian O ini 8, maka dia 1s2, 2s2, 2p4. Nah, di sini dia punya 2 orbital S dan orbital P. Kemudian kita coba gambarkan dalam struktur, berarti S dulu. Ini masing-masing kita gambarkan yang sini dulu S. Jadi dia punya ini. Gambarnya harusnya karena ini berdasarkan energi, gambarnya harus dari bawah. Karena energi paling rendah. Pokoknya ini berdasarkan energi ini, yang 1S dulu. Ini 1S, ini 1S. Ini mau 2, 1, 1, 1. Maka dia akan ke sini jadi 1. Ini jadinya ini, kemudian di sini. Untuk pengisiannya satu ke sini, kemudian baru ke atas. Jadi bonding terlebih dahulu. Kemudian berikutnya ini 2S, ini 2S. Berarti nanti ini ke sini, Nah, kemudian di orbital P untuk orbital P karena dia punya 4, 1 warna hitam. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Nah, maka nanti mereka akan mengisi, bedain aja warnanya biar kelihatan bondingnya. Nah, 1, 2, 3, 4. Nah, ini nanti 1, 1, 1. Dari yang hitam juga nanti ada 1, 1, 1. Kemudian nanti di sini ada 1 dan apa namanya, 1 lagi ini. 1. Ini ke sini, ke sini, ke sini. Oke. Ini berarti ada pada 2P, 2P4. Ini 2P4 juga. 2P4. Nah, ini kira-kira apa namanya bentuk diagram energinya. Kemudian kalau kita menghitung bond order, kita misalkan kalau ini kan jelas bond ordernya atau BO sini 2 dikurangin 2, 0, ini 0. Kalau ini juga sama, 0. Bond order yang digunakan biasanya yang terletak pada orbital terluar. Ini bond order dari ini
BO-nya adalah 1, 2, 3, 6. 6 dikurangin dengan yang ada pada antibonding, berarti ini ada 2. Kemudian kita bagi dengan 1, 2, 3, 2, kan berarti 2. 4 dibagi 2 sama dengan 2, atau BO-nya adalah 2. Maka kalau kita lihat struktur dari O2 itu adalah seperti ini. Dia punya 2 ikatan, 1 dan 2. Kalau H, dia punya 1 ikatan. Kemudian contoh yang berikutnya adalah, misalkan kita punya dalam bentuk ionnya, dalam bentuk ion. Ketika dia dalam bentuk ion, misalkan tadi kan O2. Sekarang gimana kalau misalkan dia dalam bentuk O2- ataupun dalam bentuk O2+. Kira-kira mana yang lebih stabil? Sebenarnya kita buat dulu diagramnya ketika dia dalam bentuk ion. Strukturnya sama, ini juga sama. Sama aja kita gambar ini sini. Ini 1S, 1S2, 1S2, 2S2, 2S2, ini 1, 1, 1. Nah, karena dia dalam bentuk menangkap satu, ini makna ini adalah dia menangkap satu elektron. Kalau ini dia melepas satu elektron atau satu elektron dilepaskan. Nanti kita buat gambar sebelahnya. Ini adalah ditangkap atau menangkap satu, atau menerima atau menangkap satu elektron, sehingga nanti kalau kita gambarkan di sini, ini yang plus, ini sama bawahnya, sama bawahnya. Ini bedanya ada di bagian tadi kan sisa, misalkan tadi sisa di sini ada 4, karena kita konfigurasikan di ini 2P4, ini juga 2P5 misalkan, karena dia ketambahan satu elektron. Berarti di sini misalkan 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5. Maka pengisiannya di sini, sini, sini. Nah, di sini 1, di sini 1, di sini 1. Ingat, pengisiannya adalah dia akan lebih stabil ketika dalam bentuk satu-satu dulu, baru kemudian dia akan menstabilkan satu-satu. Ingat, kayak pengisian pada konfigurasi seperti biasanya. Isi semua dulu, baru ditambah satu-satu. Kemudian ini, kalau yang ini juga ini sini, ini 2S, 2S2, 1S, 1S. Nah, kalau ini 2P4, di sininya adalah 2P3 di sini ya, karena dia melepas satu elektron, bebas manusianya pas ini masih tinggal 4, ini tinggal 3. Maka hasilnya ini sini, ini sini, ini di sini. 1, 2, 3, 4, karena dia lepas, ini sini, ini di sini, tinggal 1. Kalau ini highlight,
Kalau ini dia menangkap satu elektron, kalau ini dia kehilangan satu atau dia melepaskan satu elektron. Sehingga nilai dari bond ordernya ini adalah 6 dikurangin 3 dibagi 2, maka tetap BO-nya sama dengan, jadi berapa nih? 1,5. 3 bagi 2 kan 1,5. Kalau ini bond ordernya adalah 6 dikurangin 1 dibagi 2, maka bond ordernya adalah 2,5. Itu kira-kira bedanya minus, plus, maupun yang netral. Kemudian timbul pertanyaan bagaimana ketika dia struktur dalam poliatom. Bagaimana orbit ikatan dalam struktur poliatom? Contohnya misalkan NO3-, kemudian SO4-2-, atau kemudian apa lagi nih? ClO4-. Nah, poliatom dengan sisa oksigen. Itu kan misalkan bond ordernya seperti apa. Silakan ini buat latihan ketika dia dalam bentuk poliatom. Sebagai contoh dulu, satu contoh, misalkan dalam NO, maka rumus dari bond ordernya itu jadi berubah, nggak seperti yang awal, rumusnya akan berubah jadi 2 kali jumlah atom O dikurangin muatannya, kemudian dibagi dengan jumlah atom O. Nah, contoh misalkan yang NO3-, maka 2 dikali jumlah atom O-nya adalah 3, dikali muatannya adalah -1. Ini muatan boleh minus, boleh positif. Ini -1, kebetulan karena yang dikurangi dari min, ada muatan 1. Kemudian jumlah atom O-nya adalah 3, maka ini bond order pada NO3- adalah 6 dikurangin 1 dibagi dengan 3. Ini hasilnya sekitar 1,66. 1,66. Ini bond ordernya. Silakan kalian cari dan gambarkan diagram energi. Gambar diagram energi dari poliatom. Kemudian kaitannya dengan apa? Kaitan dengan kestabilan. Jadi ini mungkin penting, bagian penting juga, kaitan dengan kestabilan. Jadi kaitannya bond order versus kestabilan. Mungkin kita pernah kita pernah lihat struktur dari helium atau helium-2. Nanti pertanyaannya, dia stabil. Helium ini kan nanti ada bentuk helium dalam bentuk molekul atau helium dalam bentuk ion H+, atau helium dalam bentuk ion 2+. Pertanyaannya nanti mana yang lebih stabil? Mana yang lebih stabil? Ini kalau kita tinjau dari bond ordernya tadi, bond order dari ini nanti didapatkan
BO-nya sama dengan 0. Kemudian kalau yang ini didapatkan BO-nya sama dengan setengah. Dan kalau yang ini bond ordernya BO-nya sama dengan 1. BO0 menunjukkan bahwa dia tidak ada ikatan. Tidak ikatan. Maka kalau kita lihat tuliskan reaksinya, He2 itu harusnya dalam bentuk 2 atom He atau helium. Kemudian kalau setengah juga dia tidak stabil. Kemudian yang bond order 1 dia yang paling stabil. Karena ikatannya berarti bentuk reaksi ikatannya adalah ada ini helium tapi dia bermuatan positif. Ini dia yang paling stabil dibandingkan yang ini. Kalau kita lihat semakin besar bond ordernya maka semakin tinggi kestabilannya. Itu kira-kira untuk materi yang berkaitan dengan bond order dan teori ikatan. Kemudian materi yang berikutnya kita akan berbicara tentang hibridisasi dan muatan formal. Tapi kita akan highlight di muatan formalnya aja. Materi berikutnya yang mungkin ada di soal UTS tahun sebelumnya itu berkaitan dengan kita akan membedakan antara muatan formal versus bilangan oksidasi. Soalnya kalau nggak salah ya itu istilah cari-cari aja. Muatan formal dan bilangan oksidasi. Oke, kita mulai dari muatan formal. Muatan formal itu sebenarnya muatan formal ini adalah muatan buatan atau muatan tidak sebenarnya, muatan buatan. Atau kita sepakat ini adalah muatan bukan sebenarnya. Bukan sebenarnya. Muatan formal ini sebenarnya, jadi kalau bukan sebenarnya berarti dia tidak ada di realita. Tidak ada di, atau tidak ada molekul, dan berarti tidak ada molekul yang bermuatan, aku bahasanya lebih gampang ya. Muatan bukan sebenarnya, berarti secara realita molekul tidak ada yang disebut muatan formal. Terus kenapa kalau dia muatan formal dan bukan sebenarnya dan realitanya dia tidak disebut sebagai muatan formal? Hal ini tujuan dibuat
buatnya muatan formal adalah untuk memudahkan mempelajari sifat-sifat dari senyawa. Dan tujuan yang kedua adalah karena ini hanyalah buatan atau artifisial, maka tujuan lain adalah memprediksi atau memprediksi mana struktur yang dianggap lebih stabil, berdasarkan kemungkinan yang ada, yang ada. Nah, itu kira-kira tujuan dari dibuatnya muatan formal untuk memprediksi. Lalu apa definisi dari muatan formal? Definisi dari muatan formal, secara definisi, singkat MF aja, muatan formal adalah muatan suatu atom dalam molekul atau ion poliatom jadi muatan suatu atom dalam molekul atau ion atom jika semua elektron yang digunakan berikatan itu dibagi rata. Jadi semua elektron yang digunakan berikatan itu dibagi rata. Di antara atom-atom yang berikatan. Maksudnya apa? Kita contohkan. Nah, muatan formal ini idealnya kalau dia stabil, MF ini bernilai 0 atau mendekati 0. Ketika dinilainya 0 atau mendekati 0, maka dia adalah struktur yang paling stabil. Kemudian muatan formal ini kita punya sedikit aturannya. Aturan-aturannya ada 3. Misalkan semua elektron dari pasangan elektron bebas dimiliki atom itu sendiri. Kemudian elektron dari PI atau pasangan elektron yang berikatan dibagi sama rata. Kemudian yang terakhir adalah total muatan formal molekul netral sama dengan 0. Kemudian kalau total muatan formal dari ion poliatomik itu sama dengan muatannya.
sama dengan muatannya, muatan. Kemudian muatan formal sendiri kita bisa rumuskan menjadi muatan formal itu kita bisa rumuskan dia adalah jumlah elektron valensi dikurangi dengan jumlah elektron dari pasangan elektron bebas PeB dikurangin jumlah elektron ikatan PPI lah, jumlah elektron ikatan yang pasangan elektronnya berikatan. Ini kira-kira adalah rumus dari muatan formal. Contohnya, kalau kita misalkan punya ion, apa namanya, ion apa ya? Ion NCS minus. Kalau kita gambarkan secara struktur, ini kan set N C S minus. Kita gambarkan Lewisnya. Ini ada, di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan kemudian kita hitung muatan formalnya. Muatan formal dari N, karena dia di tiap-tiap atom, kita hitung muatan formal dari C, dan muatan formal dari S. Kita hitung dulu elektron valensi dari N, dia ada 5, kemudian sisa PeB-nya, dia punya 2 elektron, kemudian dia yang berikatan ada 3 elektron, berarti dikurangin 3 sama dengan 0, berarti dia punya 0. Kemudian yang C, elektron valensinya ada 4, dia nggak punya PeB maka 0, kemudian yang berikatan ada 4, maka dia sama dengan 0. Yang S itu elektron valensinya 6, dikurangin yang PeB-nya ada 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, dikurangin dengan yang berikatan ada 1, maka minus 1. Maka ini 0, ini minus 1. Maka ketika kita jumlahkan, muatannya sama dengan minus 1. Kemudian, apa bedanya dengan Bilox? Kalau Bilox atau bilangan oksidasi itu rumusnya adalah jumlah elektron valensi dikurangin dengan jumlah elektron yang dimiliki ketika berikatan. Contoh masih sama, ini strukturnya masih contoh, ini sama contohnya, masih pada NCS minus. Ini ketika kita tinjau dari Bilox-nya, kita gambarkan dulu strukturnya, ini N, ini biasa, ini C, ini S, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ini 1. Nah, ini kita tinjau Bilox masing-masing. Bilox dari N, kemudian Bilox dari C, dan Bilox dari S.
Bilog dari N, kita tahu elektron valensi dari N itu kan 5, kemudian dikurangin dengan jumlah elektron yang dimiliki ketika dia berikatan, maka kita bisa melihat 1, 2, 3. Jadi nanti bagian ini yang N, bilog dari N, sini. Kenapa ini masuknya ke N? Karena keelektronegativitas dari N itu lebih besar daripada C, sehingga dia mengambil elektron di sini yang berikatan ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Maka dikurangin dengan 8 sama dengan minus 3. Kemudian kalau yang C itu dia punya 4 elektron valensi, karena dia elektron yang paling kecil, maka dia dianggap 0 sama dengan plus 4. Kemudian berikutnya yang S itu elektronnya 6 dikurangi dengan, maka dia sini dia juga masuk ke sini, berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini 8, maka ini adalah minus 2. Maka kalau kita tambahkan muatannya, ini min 3 tambah min 2, min 5 berarti min 1. Hampir sama. Bukan sama sih, emang sama. Cuma tinjauannya berbeda. Kalau ini muatan formal tinjauannya dari sini, kalau ini muatan bilog. Kemudian berikutnya bagaimana hubungannya dengan bagaimana hubungannya dengan nanti resonansi. Hubungan dengan resonansi. Ini aja. Atau kalau contoh satu lagi deh, misalnya kita punya contoh satu lagi untuk H2SO4, ini dalam bentuk netral. Kalau kita lihat strukturnya, S, ini O, ini H, ini O, ini juga O, ini juga O, ini H. Kalau kita tinjau dari muatan formal atau MF dari O, kemudian MF dari S, dan MF dari H. Jangan lupa Lewis harus dibuat, ini ada sini. Oke. Ini berarti yang O dulu. Oh, berarti dia di sini elektron valensinya 6, kemudian dikurangin dengan PEB-nya ada berapa? 1, 2, 3, 4, kurangin dengan 4, kemudian yang berikatan ada 2, 1, 2, maka ini sama dengan 0, berarti dia 0, kemudian yang S ini elektron valensinya 6, kemudian dia nggak punya PEB, berarti 0, kemudian yang berikatan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, PJ 6, maka sama dengan 0, kemudian H elektron valensinya 1, dia nggak punya PEB, kemudian yang berikatan juga 1, maka sama dengan 0. Ini berarti muatan formal dari atom H 0, ini 0, ini 0, ini 0, ini 0, ini 0, dan 0. Bagaimana dengan bilogsnya? Ini kalau bilogsnya kita gambar ini S, ini O, ini O, ini H, ini O, ini O. Nah, kalau dalam bilogs, ini digambarkan dulu Lewisnya.
kalau dia dalam bentuk Bilox, maka Bilox. Pertama kita Bilox H, kemudian ada Bilox dari S, dan Bilox dari O. Bilox dari H, ini valensinya 1, kalau ini 6, kalau ini juga 6. Nah, kemudian seperti yang ini, si H ini karena dia kurang negatif atau tertarik sama elektronegativitas dari si O, maka dia 0 ini ya. Apa namanya? Jumlah elektron yang dapat berikatannya. Karena elektron ini ketarik sama si H, sama si O, sehingga dia jumlahnya adalah plus 1. Kemudian kalau yang S ini 6, nah yang S ini dia berikatan bisa menarik 8, ini gambarnya, ini 8, 1, 2, yang S 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, sorry, ini harus yang ini. Oops. Si S ini dia 8, sorry, dan 8. Si S ini karena dia kurang elektron negatifnya kurang dari O, maka dia juga tidak bisa menarik juga sama seperti H, maka dia hasilnya adalah plus 6. Kemudian kalau si O karena dia elektron negativitasnya tinggi, ini nanti dihitungnya berdasarkan Pauling. Kalau dia negativitasnya tinggi, untuk menghitung ke elektronegativitas, maka si O ini dia akan menarik dari si ini. Ini dapat, ini juga dapat, ini juga dapat, ini juga dapat. Sehingga dia nanti yang berikatan itu nanti ada 8. Jumlah elektron yang kemampuan untuk berikatan ada 8. 8, 6 dikurangi 8, min 2. Maka total muatannya sama dengan plus 7, min 2, ini plus 7, berarti dia tinggal 5. Plus 5. Oh, ini 0. Nah, berarti di sini poinnya adalah, oh, H ini berarti plus 1. Oh, ini berarti min 2. Oh, ini min 2, ini min 2, ini min 2, Biloxnya min 2, min 2, ini juga min 2. Kalau S itu adalah plus 6, kalau H adalah plus 1. Itu poinnya. Nah, yang terakhir adalah berkaitan dengan resonansi. Bab terakhir adalah berkaitan dengan resonansi. Jadi, apa hubungannya resonansi versus muatan formal? Jadi kalau kita misalkan punya, ini kurang jelas. Kita punya struktur misalkan SO2 dalam bentuk netral. Dalam bentuk netral, maka strukturnya kita bisa menggambarkan struktur Lewisnya. Kita gambar struktur Lewis. Ini sama O, ini sama O. Di sini gambarkan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. Kemudian 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka dia bisa ditulis seperti ini, atau dia juga bisa ditulis seperti ini yang O di sini, ini O di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6.
2, 2, 3, 4, 5. C1, 2, 3, oh iya. Kelebihan. Kok banyak bet. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya. Kelebihan. 1, 2, 3, 4. SO2. C. 1, 2, 3, 4, 5, S. Nah, ini itu jumlahnya adalah ekivalen, tetapi tidak identik. Nah, maka biasanya kalau dalam struktur geometri si S ini dia akan gambarnya seperti ini. Oh, kemudian ini ada titik-titik ini. Titik-titik ini melambangkan dia bisa beresonansi atau berpindah ikatan atau perpindahan ikatan rangkap. Perpindahan ikatan rangkap. Kemudian bagaimana kalau dia dalam bentuk ionnya? Ini yang terakhir, ketika dia dalam bentuk ion. Kita masih pakai yang pakai apa? SCN tadi, SCN minus. Nah, ini ketika kita gambarkan apa namanya? Resonansinya, maka kita akan bisa mendapatkan 3 buah resonansi dari struktur SCN minus. Struktur yang pertama kita bisa dapatkan resonansinya 3 resonansi dari SCN minus. Pertama ini S, kemudian ini C, kemudian ini N, ini sini, ini sini ke sini titiknya. Jangan lupa Lewisnya dibuat. Ini yang pertama, yang kedua adalah S, C, N, sini, ini minus 1, ini 1, 2, 3, ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, ini 4, nah ini minus 1, dan yang terakhir, kebalikan dari ini S, ini C, ini N. N sini ada 1, 2, ini juga minus 1, kemudian ini di sini ada 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ini di sini 6, 1, 2, 3, 4, 5, ada 3, ini kita rangkap, 1, 2, 3. Nah, dari sini adalah 3 resonansi yang bisa dibuat dari ion tiosianida. Nah, dari sini kita harus bisa menentukan mana ion yang paling stabil, mana yang paling stabil. Caranya dengan menggunakan muatan formal tadi. Untuk kita mencari muatan formal dari masing-masing atom yang terbentuk dari kemungkinan-kemungkinan resonansi. Kalau kita lihat si S, itu kalau kita hitung muatan formal dari si S, dia 0, kemudian yang C juga, karena dia sudah berikatan 4, 0, kemudian ini kan intervalensi dari apa S kan 6, kemudian yang berikatan terlibat juga ada 6, maka dia sama dengan 0, kemudian yang N, dia harusnya punya apa namanya 5, tapi dia malah 6, maka di sini dia minus 1, ini juga sudah 6, 1, 2, 3, 4, kalau yang ini dia yang harusnya 6, dia tinggal 5, maka dia melepas 1, plus 1, ini C sudah 4, berarti dia 0, N 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, ini punyanya ini adalah minus 2, kemudian ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, ini ketambahan 1 elektron, minus 1, yang C tetap 0,
Kemudian yang N 1, 2, 3, 4, 5 dia tetap 0. Sehingga kalau kita lihat dari muatan formalnya, yang paling stabil adalah yang pertama, secara jumlah muatan semuanya sisa minus 1. Ini minus 2 plus 1 minus 1. Ini sama, minus 1, ini juga minus 1, ini minus 1. Secara muatan semuanya minus 1 atau sama. Sama-sama minus 1. Kemudian kalau ditinjau secara kedekatan muatan, jadi untuk menentukan kestabilan dari resonansi ini, kalau dalam atom-atom ini terdapat muatan yang berdekatan, maka dia tidak stabil. Nah, di sini kita lihat kalau misalkan pada struktur, katakan ini struktur yang A, ini struktur yang A, ini struktur yang B, ini struktur yang C. Struktur yang A antara muatan 1 dengan yang lainnya, ini muatan min 1 dengan tetangganya yang berdekatan itu jauh atau tidak bermuatan, maka dia lebih stabil dibandingkan yang kanan sama kirinya itu bermuatan. Berarti yang paling stabil adalah A dan C. Tapi antara A sama C, mana yang lebih stabil? Berikutnya kita tinjau dari, ini pertama muatan yang berdekatan, muatan tetangganya. Kemudian yang ketiga kita tinjau dari urutan ke elektronegativitas. Elektronegativitas. Nah, urutan elektronegativitas dari ionnya, dari atom-atomnya, kita bisa buat ini deretnya. Deret ke elektronegativitas. Negativitas. Dimulai dari yang paling kurang elektronegativitas, berarti dari yang B, kemudian ada fosfor, kemudian nanti ada S, kemudian nanti ada C, kemudian ada N, kemudian nanti ada O, kemudian ada Cl, dan yang paling negatif adalah yang F. Nah, ini deret ke elektronegativitasnya. Nah, kalau kita lihat struktur ini membandingkan antara yang A sama yang C, maka yang berarti kan ini kan yang min satunya ada pada si S, kalau yang ini min satunya ada pada N. Antara N sama S yang lebih pantas mendapatkan elektronegativitas itu adalah yang N. Yang ini, antara N dengan S. Sehingga struktur yang paling stabil itu adalah struktur yang nomor A. Yang A. Itu kira-kira hubungannya muatan formal dengan resonansi. Itu mungkin bisa menjawab soal nomor berapa ya resonansi? Soalnya siapa resonansi? Soal nomor 3. Psikologis, muatan formal, dan resonansi. Oke, mungkin cukup untuk materi hari ini. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Mas Amri yang telah memaparkan materi. Sekarang waktunya untuk sesi tanya jawab. Jika ada yang ingin ditanyakan bisa langsung open mic atau bisa